Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar dan kita terima. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami amat bersyukur Tuhan, sekalipun di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini tengah melanda seluruh belahan dunia. Kami umat-umat Tuhan tetap dapat beribadah kepada Tuhan meskipun dalam bentuk ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu tetap sama. Hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu, pengurapan-Mu tetap sama bagi setiap kami. Kami dapat merasakannya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang masih dan terus Tuhan berikan kepada kami umat-umat-Mu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, itu semua boleh menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap kami pada pagi siang hari ini. Terutama Tuhan, sebentar kami akan mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, terlebih kepada hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Tuhan urapi agar setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu dapat dipahami, dapat diterima dengan baik, dan kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu biar setiap kata, setiap kalimat yang keluar semuanya berasal daripada Tuhan, semuanya berasal daripada hikmat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih waktu ini ya Roh Kudus, biar kiranya Tuhan pimpin ibadah kami sampai kepada akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Halo. semuanya. Ya, tetap semangat walaupun kita masih berada dalam situasi dan keadaan pandemi COVID-19 yang bukan hanya melanda bangsa kita Indonesia, tapi juga melanda banyak negara di belahan bumi ini. Tapi kita tetap bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, dan mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Jamie Januri dari Tangerang. Ya, walaupun kita berjumpa lewat udara, lewat aplikasi Zoom secara online, tapi saya yakin dan percaya kasih Kristus tetap mempersatukan kita semua. Suara saya cukup jelas diterima? Jelas ya? Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya mengajak kepada kita semua membuka ayat-ayat firman Tuhan, saya mau sedikit menyaksikan apa yang saya terima beberapa waktu sebelumnya, dan ini sangat memberkati saya, dan saya mau membagikan berkat ini kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Jakarta Timur, ya, Jatinegara Timur. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar kabar seorang rekan hamba Tuhan dari Bandung, ya, saya tidak perlu sebutkan namanya. Dia adik dari salah seorang hamba Tuhan yang ya cukup terkenal lah di Indonesia, ya saya cukup kenal juga. Meninggal dunia, ya, pada tanggal 30 Juni yang lalu, ya. Ketika saya mendengar kabar ini saya cukup kaget. Kenapa? Karena tanggal 28-nya, 2 hari sebelumnya, saya sedang setelah selesai doa pagi begitu ya, saya mengikuti siaran langsung doa pagi beliau, ya. Tanggal 30-nya saya dapat kabar dari teman-teman hamba Tuhan bahwa beliau dipanggil pulang gitu ya.
Akhirnya saya dan istri memutuskan untuk pergi ke Bandung untuk melayat ke sana ya. Karena beliau pelayanan di Bandung. Jadi tanggal 30 itu saya bersama istri dan anak saya yang paling besar dan satu orang pendoa, kawan pendoa berangkat ke sana ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, eh, di ibadah penghiburan pagi itu dilayani oleh tantenya almarhum hamba Tuhan ini, seorang gembala ini ya. Eh, Tantenya ini menyampaikan apa namanya, kilas balik kehidupan dari almarhum Pak Gembala yang dipanggil pulang ini. Dan di dalam kesaksiannya itu, tantenya ini juga seorang hamba Tuhan ya. Dia menyampaikan kepada semua yang hadir dan juga jemaat-jemaat yang ditinggalkan bahwa satu hal yang sangat amat berkesan dari almarhum Gembala yang dipanggil pulang ini adalah beberapa waktu terakhir ini eh, almarhum begitu apa namanya gencarnya ya menyampaikan dua hal ini. Nah, ini yang nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya sangat diberkati sekali dan saya rindu membagikan berkat ini karena memang dua hal ini adalah dua hal yang menurut saya secara pribadi sangat-sangat penting dan perlu ada di dalam kehidupan kekristenan kita ya. Supaya apa? Supaya seperti pujian sebelum firman Tuhan tadi, supaya Tuhan tetap mendapati kita setia sampai akhir. Dua hal ini perlu kita miliki dalam perjalanan iman kekristenan kita. Ya, jadi disampaikan oleh tantenya ini bahwa ternyata almarhum ini ketika dia meninggal tanggal 30 Juni itu beliau tepat 100 hari menjalankan apa yang menjadi tuntunan Tuhan yang diterima oleh beliau. Jadi 100 hari sebelumnya beliau disaksikan menerima tuntunan Tuhan untuk apa namanya doa pagi bersama-sama jemaat secara live streaming dan berdoa khusus terus untuk Indonesia ya, khusus untuk bangsa Indonesia selama 100 hari. Dan tepat 100 hari tanggal 30 Juni itu beliau dipanggil pulang ya. Saya agak merinding dengarnya gitu ya. Tepat 100 hari. Kenapa saya agak merinding? Karena kebetulan ketika saya datang ke Bandung itu saya sedang menjalani masa puasa 40 hari. Saya juga mendapat tuntunan Tuhan untuk melakukan puasa 40 hari nonstop ya. Pada saat tanggal 30 itu kalau tidak salah saya sudah masuk di hari yang ke-28 ya. Jadi minggu yang lalu baru selesai. Nah, istri saya ketika dengar itu dia colek saya, dia bisikin saya, "Pak, nanti 40 hari kamu jangan pulang dulu ya." Saya sampai tertawa loh, "Kenapa kamu ngomong begitu? Ini almarhum tepat 100 hari tuntunan Tuhan, Tuhan panggil pulang. Kamu nanti tepat 40 hari jangan pulang dulu ya. Kita masih banyak yang perlu dibenahi," gitu ya. Saya hanya tertawa, saya hanya tersenyum, saya bilang, "Enggak, setiap orang pasti punya panggilannya masing-masing," gitu ya. Nah, jadi eh, ada dua hal yang saya dapatkan di ibadah penghiburan itu dan sangat-sangat memberkati saya. Saya bagikan kepada jemaat saya dan puji Tuhan jemaat di tempat saya merespon semua itu dengan baik dan mereka kembali apa namanya semakin bersemangat mengikut Tuhan gitu ya. Karena mungkin selama ini apa namanya pola pikir mereka ya, pola pikir jemaat Tuhan eh, banyak yang apa namanya salah fokus atau gagal fokus sehingga mengalami kekecewaan sampai akhirnya karena kekecewaan demi kekecewaan timbul kepahitan lalu mental lalu tidak ikut Tuhan lagi lalu keluar dari gereja dan lain sebagainya sehingga pujian yang tadi kita naikkan eh, Tuhan tidak lagi mendapati kita menjadi orang-orang percaya yang setia. Nah, dua hal ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, yuk
Kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-23. Saya yakin dan percaya kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, sudah sering membaca, mendengar ya tentang Mazmur 23 yang perikopnya berjudul Tuhan Gembalaku yang baik. Ya. Ini hal pertama yang dibagikan oleh tante dari almarhum gembala yang dipanggil pulang ini. Dan ini sangat-sangat memberkati saya. Dan ketika saya mendengar ini, roh saya begitu menyala-nyala dan saya menerima tuntunan Tuhan untuk saya membagikan kepada jemaat ya. Dan hari ini saya rindu, saya juga membagikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Jatinegara Timur supaya kita semua jemaat Tuhan memiliki pemahaman yang benar dalam mengiring Tuhan. Baik, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ya mungkin di layar sudah terpampang ya. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengar lagu tentang Mazmur 23 ini ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. Sebuah lagu yang indah yang lahir dari Mazmur Daud yang berkata, Tuhan adalah gembala. Yang pertama yang terus didengung-dengungkan, disampaikan oleh almarhum gembala ini. Ya. Dan saya sampaikan ini juga kepada jemaat di mana saya menggembalakan. Yang pertama yang perlu ada di dalam kehidupan kekristenan kita, yang harus ada di dalam perjalanan iman Kristen kita adalah jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita, gembala agung kita. Mungkin saya dan gembala setempat GBI Jatinegara Timur dipakai Tuhan untuk menjadi gembala gereja lokal, ya, menjadi pemimpin jemaat di mana Tuhan tempatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terutama yang harus kita jadikan sesuatu yang utama adalah jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita. Kenapa? Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekecewaan, kepahitan, sakit hati. Kenapa? Karena Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Saya sebagai gembala, saya berkata kepada jemaat saya ketika saya menyampaikan hal ini. Saya sebagai gembala, saya manusia biasa, saya punya keterbatasan. Mungkin ya, ada jemaat-jemaat, ada pelayan-pelayan Tuhan yang tanpa saya tahu ya, mengalami kepahitan terhadap saya sebagai gembala lokal. Mengalami
sakit hati atau tidak suka dengan apa yang saya lakukan kepada jemaat, keputusan-keputusan yang saya berikan. Mungkin itu juga terjadi di GBI Jatinegara Timur, ya. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah pandang manusia, karena kita akan kecewa. Tapi pandang Yesus saja, Gembala Agung kita. Kita tidak akan pernah kecewa. Saya tidak tahu apakah saya pernah menyaksikan hal ini atau belum, tetapi saya coba sampaikan kembali. Sebelum saya menjadi gembala bersama dengan istri, sebelum Tuhan menempatkan saya dan istri sebagai gembala, ya, saya dipercaya Tuhan menjadi pengerja biasa di satu gereja, ya, gereja yang lama sebelum saya mengembalakan gereja yang sekarang. Saya hanya menjadi pengerja biasa, ya. Saya hanya menjadi seorang asyir atau penerima tamu yang ketika tamu datang, saya harus menyalaminya dan memberinya senyum yang termanis begitu, ya. Nah, satu kali Bapak Saudara, saya dan istri bersama keluarga beribadah. Selesai beribadah, istri saya turun duluan karena ibadahnya di lantai 2, turun duluan. Di bawah, di lantai 1, itu sudah ada ibu gembala. Nah, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ibu gembala menegur istri saya. Saya sudah sudah nunggu di mobil, ya. Jadi saya turun duluan, saya sudah nunggu di mobil. Istri saya baru turun karena istri saya membantu menghitung uang persembahan begitu, ya. Setelah turun, istri saya langsung ditegur sama ibu gembala di depan jemaat-jemaat dan beberapa pelayan-pelayan Tuhan. Ditegur gara-gara ketika itu Bapak Ibu Gembala saya sedang mengerjakan sesuatu di rumahnya, membuat railing tangga. Kebetulan saya dan istri membantu untuk mencarikan tukang lasnya begitu, ya. Ternyata tukang lasnya ini kerjanya mungkin agak kotor atau kurang rapi atau bagaimana. Istri saya ketika turun langsung ditegur, dimaki-maki di depan jemaat, ya. Istri saya tidak banyak bicara, tidak bisa bicara, dia cuma jalan menghampiri saya di mobil. Lalu ketika dia buka pintu mobil, dia bilang sama saya, untung saya pandang Tuhan. Kalau saya tidak pandang Tuhan, mungkin saya nggak akan pernah mau ke gereja ini lagi. Ada banyak gereja yang jauh lebih besar, yang jauh lebih bagus dari gereja ini. Saya bisa ke sana. Itu kalau saya pandang manusia. Secara manusia saya malu, saya dipermalukan di depan jemaat, di depan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tapi saya pandang Tuhan. Saya bangga ketika mendengar istri saya berkata seperti itu. Kenapa? Ketika dia berkata, saya pandang Tuhan. Gembala saya adalah Tuhan. Saya tidak pandang manusia. Artinya dia tidak mau menyimpan sakit hati kepada gembala. Ya, mungkin saat itu gembalanya mungkin sedang, ya, suasana hatinya kurang bagus atau bagaimana, ya. Akhirnya kami tetap beribadah di gereja itu dan setahap demi setahap Tuhan angkat, ya. Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan yang lebih lagi sampai hari ini. Tuhan percayakan saya dan istri untuk menggembalakan satu gereja Tuhan, ya. Nah, Bapak Saudara, kalau kita menempatkan Tuhan sebagai gembala, dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Gembala, saudara dan kita semua mungkin pernah melakukan alpa begitu, ya. Pernah melakukan kelalaian, ya. Kadang-kadang jemaat, wah kok dia dibesuk, yang ini enggak gitu, ya. Oh yang ini disalamin, yang ini enggak gitu, ya. Kalau kita memandang manusia, kita pasti akan kecewa. Saya mau keluar dari gereja ini. Saya mau pindah ke gereja yang lain, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih bagus. Mau sampai kapan kita akan menjadi jemaat yang seperti itu? Kalau kita hanya memandang manusia, kita akan terus kecewa dan kita tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi ketika kita menempatkan Tuhan sebagai gembala, kita pandang Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, perlakuan apapun, kita tetap pandang Tuhan dan kita tetap stay sampai rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan tadi di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Yang kedua, ketika saudara dan saya menempatkan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita, firman Tuhan berkata, tidak akan kekurangan aku. Saat ini kondisi dan situasi semuanya serba sulit. Ya. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang kehilangan usahanya. Ada banyak orang yang kehilangan penghasilannya. Semua susah, semua sulit. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita menempatkan, menjadikan Tuhan gembala agung kita di dalam kehidupan kita, dia berkata, ya, kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kita tidak akan pernah kekurangan. Di ayat selanjutnya, kenapa kita tidak akan kekurangan? Firman Tuhan berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita ini domba-dombanya Tuhan. Domba ini makannya rumput. Artinya ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan gembala agung kita, Tuhan sediakan semua yang menjadi kebutuhan kita. Kita tidak perlu khawatir. Di situasi, kondisi seperti sekarang ini yang serba susah, serba sulit. Tidak perlu khawatir. Tuhan sediakan semuanya. Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing saudara dan saya ke air yang tenang. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari, ada banyak nama-nama Tuhan yang luar biasa. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Itu Elroy, Allah yang melihat, Allah yang menjadi gembala kita. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Apalagi Yehova Shalom, Allah damai sejahtera. El Gibor, Allah yang perkasa. Ada banyak lagi. Tuhan berkata, Tuhan akan menuntun saudara dan saya di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, yang harus saudara tanamkan di dalam kehidupan kekristenan kita, jadikan Tuhan sebagai gembalamu. Ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai gembalamu, kau tidak akan pernah kecewa. Dan tidak akan pernah dikecewakan. Karena dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang kedua, gak perlu khawatir. Situasi susah sulit bagaimanapun, Tuhan berjanji dia akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan di ayat selanjutnya, ya, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun Tuhan mengizinkan saudara dan saya berada pada satu situasi, pada satu kondisi yang sulit, ya, artinya udah sulit banget. Sekalipun Tuhan ya mengizinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita nggak akan pernah takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Gadanya Tuhan ya akan melindungi kita. Tongkatnya Tuhan akan tetap ya mengontrol kita untuk tetap berada pada jalurnya Tuhan. Ya, tongkat gembala itu ada lengkungan atasnya begitu ya. Itu kalau biasanya gembala-gembala itu pakai untuk dia ketika ada domba-domba yang nakal, domba-domba yang bandel keluar dari barisan ya. Dia tarik kembali itu domba supaya kembali kepada barisannya. Ya. Sekalipun Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya situasi yang tidak baik, situasi yang serba sulit, jangan pernah takut. Tuhan selalu menyertai karena Dia adalah gembala yang baik. Itu yang pertama. Hal yang kedua, ya. Hal yang kedua yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara kita semua. Kita buka Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Baik, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara kita semua. Perikopnya berjudul Pokok Anggur yang Benar. Saya juga percaya ini semua sudah sering Bapak Ibu Saudara baca, dengar, ya, dikhotbahkan oleh banyak hamba Tuhan. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Hal yang kedua yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara, selain jadikan Tuhan sebagai gembala agung kehidupanmu, ya, di samping gembala lokal yang Tuhan sudah tempatkan di gerejamu, ya. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai pokok anggur kehidupanmu. Dan posisikan dirimu seperti ranting pohon yang nempel. Bukan cuma sekedar nempel, melekat. Ya, kalau yang namanya melekat itu nempel yang sulit untuk dipisahkan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ingat ada sebuah iklan dulu, ya, iklan oli kastrol, ya. Itu pakai gambar atau video seekor cicak, ya, yang nempel di mesin motor begitu, ya. Digambarkan olinya ini seperti cicak yang melekat erat begitu, ya. Nah, Tuhan mau dalam perjalanan iman kekristenan kita, jadikan Tuhan sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya yang melekat erat dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Dikatakan ketika kita sebagai ranting melekat erat dengan pokok anggur atau batang pohon anggur, dikatakan kita, saudara dan saya, akan berbuah banyak. Ketika kita berbuah banyak, dilihat orang di luar sana berbuah banyak. Dikatakan di ayat yang terakhir tadi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai pokok anggur, dan kita ranting-ranting yang melekat erat dengan pokok anggur itu, Yesus Kristus, kita akan berbuah banyak, dan orang-orang di luar sana akan melihat buah-buah kita. Dampak yang kita berikan kepada orang-orang di luar sana, orang-orang akan melihat, ya, ini murid-murid Yesus. Secara tidak sadar, secara otomatis, ya, kita menginjil, memberitakan kabar baik lewat kehidupan kita yang berdampak kepada banyak orang, lewat buah-buah kita. Ya. Bapak Ibu Saudara pernah melihat atau pernah dengar atau pernah tahu ada ranting pohon yang nggak nempel di batang pohonnya tapi bisa berbuah? Secara pribadi saya belum pernah lihat, ya. Ada ranting pohon yang nggak nempel dengan batang pohonnya, dia bisa berbuah. Jangankan berbuah, ya, berdaun.
Ya. Benalu, pernah lihat tanaman benalu? Ya, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ada pohon di rumah, itu biasanya suka ada tanaman benalu ya, yang bukan daun atau ranting dari pohon itu nempel. Benalu pun tetap perlu nempel sama dahan atau ranting-ranting pohon aslinya. Benalu pun tidak pernah bisa tumbuh sendiri. Dia nempel. Supaya apa? Bisa menyerap makanan dari ranting-ranting atau dahan-dahan pohon itu. Dari mana ranting dan dahan pohon itu dapat makanan? Dari batang. Dari pokok anggur. Yaitu Yesus Kristus. Dikatakan kalau kita tidak tinggal hidup di dalam Kristus, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Mari introspeksi kehidupan kekristenan kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen mengikut Yesus? Apakah kehidupan saudara dan saya tetap sama dari tahun ke tahun? Dari Natal ke Natal, dari Paskah ke Paskah tetap sama? Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan. Jika itu yang kita alami, ayo periksa kehidupan kekristenan kita. Sudahkah kita melekat erat dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus? Kalau kita belum menghasilkan buah apa-apa, kalau kita belum berdampak kepada sesama kita, itu artinya kita menjadi ranting yang terpisah dari pokok anggur. Dua hal ini sangat penting dan sangat-sangat perlu ada di dalam perjalanan iman kekristenan kita semua. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai gembalamu. Pandang Yesus saja. Jangan pernah pandang manusia. Karena manusia pasti mengecewakan. Saya sebagai gembala, saya percaya saya juga pasti pernah mengecewakan jemaat saya. Saya percaya jemaat-jemaat saya pasti ada yang kecewa dengan saya. Saya bisa memahami itu. Kenapa? Karena saya ini manusia. Saya juga punya kelemahan, saya punya keterbatasan. Makanya saya sampaikan kepada jemaat saya dan pagi hari ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pandang Yesus saja. Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika kita jadikan Yesus sebagai gembala kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima, kita tetap kuat, kita tetap bertahan, kita tetap maju terus. Tidak ada istilah, saya mau keluar dari gereja, saya nggak mau lagi ibadah, saya mau berdiam diri dulu. Ya bahasanya rohani banget. Saya mau berdiam diri dulu. Tapi lama-kelamaan berdiam diri, akhirnya ya muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Ya. Jadikan Yesus sebagai gembala agung kehidupanmu. Ketika engkau jadikan Yesus sebagai gembala agung kehidupanmu, engkau hanya pandang dia. Kau hanya pandang dia. Apapun yang kau lakukan, kau hanya pandang Yesus. Ya. Yang kedua, jadilah ranting-ranting yang menempel, yang melekat erat dengan pokok anggur, yaitu Yesus. Jangan pernah menjadi orang-orang percaya ya yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sebagai manusia terbatas, tetapi kekuatan Dia, Tuhan, tidak pernah terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ketika kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib yang tidak pernah kita bayangkan kita bisa lakukan. Asal kita nempel, melekat erat dengan Tuhan. Kita pasti berbuah banyak. Dan buah kita itu akan bisa dinikmati, akan bisa berdampak
bagi banyak orang. Ya. Jangan kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen, ya, menjadi murid-murid Kristus, tetapi kehidupan kita tidak berdampak baik, tidak berbuah baik bagi sekeliling kita. Itu tidak mempermuliakan nama Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan. Hati-hati Bapak Saudara, beda tipis. Mempermuliakan nama Tuhan dengan mempermalukan nama Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang saya mau bagikan kepada kita semua. Di dalam kehidupan kekristenan kita, selalu jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita. Tempatkan dia sebagai gembala kita. Kita mungkin punya gembala lokal, kita mungkin punya bapak rohani, kita mungkin punya pemimpin rohani. Itu perlu dan kita harus taati juga. Karena mereka adalah wakil-wakilnya Allah, wakil-wakilnya Tuhan. Tapi di atas semuanya itu, jadikan Yesus sebagai gembala agung kita. Dia yang akan memimpin saudara dan saya. Sekalipun harus melewati lembah kekelaman, dia tetap tidak akan meninggalkan saudara. Dia gembala yang baik. Dia tetap ada bersama dengan saudara. Di musim yang sulit sekalipun, di musim yang paceklik sekalipun, dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan tetap memelihara hidup saudara. Seperti Mazmur 23 tadi katakan. Ya. Dia akan memimpin kita, membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Semuanya Tuhan sediakan. Sekalipun harus melewati masa-masa sulit, dia tidak tinggalkan, dia tidak kabur. Dia tidak pergi meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Ya. Yang kedua, jadilah ranting-ranting yang selalu melekat erat. Tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Karena kekuatan kita terbatas. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terus nempel, terus melekat dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dia akan membuat kita bertumbuh dan berbuah, berdampak bagi lingkungan sekitar kita, terutama bagi keluarga kita. Ya. Dimulai dari keluarga kita dulu. Kehadiran kita akan menjadi berdampak bagi orang-orang di dalam lingkungan keluarga kita. Baru keluar kepada ya orang-orang di luar keluarga kita. Dan orang akan melihat inilah murid-murid Kristus yang luar biasa. Ketika ada dua hal ini dalam kehidupan kekristenan kita, saya yakin dan percaya, tidak ada lagi jemaat Tuhan yang gampang ngambek. Tidak ada lagi jemaat Tuhan yang kepahitan sama gembala. Tidak ada lagi jemaat Tuhan yang sakit hati sama gembala, sama pemimpin rohaninya. Tidak ada lagi jemaat Tuhan yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Yang ada jemaat yang militan, jemaat yang setia, jemaat yang berbuah lebat dan manis, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara GBI Jatinegara Timur. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat membangkitkan dan membangun iman percaya kita lebih lagi dan membuat kita bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa dan mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada host.
Sendiri. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kita akan doa untuk firman Tuhan.